Mungkin ada masa dalam hidup saat kita merasa sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi tetap aja ada kehampaan, ada kekosongan yang itu nggak bisa dijelaskan. Kita punya banyak, tapi nggak pernah merasa cukup. Kita ditemani oleh banyak orang, tapi tetap merasa sepi. Kita terus bergerak, tapi kok kayaknya nggak sampai kemanapun. Nah, pada saat itulah biasanya hati kita mulai berbisik untuk menarik kita ke dalam diri. Inner game membentuk outer result. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya berantakan di luar, itu pasti dalam dirinya juga berantakan. Sesimpel itu. Kalau kita lihat ada orang kok hidupnya baik di luar, itu biasanya dalamnya juga baik. Karena teman-teman sekalian, tidak ada pencapaian hebat apapun dalam hidup yang bisa kita gapai tanpa konsistensi. Jadi konsistensi itu kunci. Dan kunci untuk bisa konsisten, kita betul-betul mampu menata dan menguasai inner game, permainan atau dinamika batin di ruang dalam diri kita. Jahe hangat. So, sekali lagi kenapa inner game? Teman-teman sekalian, apa sih yang paling kita inginkan dalam hidup? Kita hidup sekali dan sebentar. Tentu, kita ingin hidup yang terbaik. Hidup yang bahagia, hidup yang tenang, sejahtera lahir batin, hidup yang berarti, penuh makna, bermanfaat, sukses dunia akhirat. Kan begitu? Dan semua itu dimulai dari dalam. Everything begins within. Sekali lagi, semua dimulai dari dalam. Kita itu sering sibuk mengutak-atik dunia luar. Padahal, peta jalan menuju sejahtera lahir batin itu adanya di ruang dalam diri. Hari ini kawan-kawan sekalian, kita hidup saat hampir semua orang sibuk memperbaiki sesuatu yang di luar. Memperbaiki ekonomi, karir, kondisi finansial, memperbaiki citra, relasi, atau mungkin memperbaiki masa depan. Dan gak ada yang salah dengan itu. Tapi ada satu pertanyaan penting yang ini perlu kita jawab. Dan jarang sekali kita tanyakan pada diri. Apakah yang sedang kita perbaiki itu betul-betul inti, sumber dari kegelisahan kita, sumber dari masalah kita? Karena kita itu sering terjebak pada ilusi bahwa seakan-akan kunci kebahagiaan, kunci kesejahteraan itu ada di dunia luar. Akhirnya tanpa sadar kita tumbuh dengan sebuah keyakinan, wah, kalau keadaanku sekarang berubah, maka aku akan tenang. Kalau penghasilanku naik, aku akan damai. Kalau orang lain berubah, aku akan bahagia. Akhirnya kembali lagi, hidup kita habis hanya untuk mengutak-atik dunia luar. Kita kejar ini, kita hindari itu, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita mengejar validasi, kita menumpuk pencapaian. Tapi anehnya, ketika satu target tercapai, ketenangan itu tidak tinggal lama. Karena inti persoalannya bukan di situ. Dunia luar itu nggak pernah selesai untuk kita perbaiki. Dunia luar itu nggak pernah betul-betul stabil. Selalu ada saja masalah baru. Selalu ada ketidakpastian, ada kehilangan, ada hal yang mungkin nggak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau ketenangan kita bergantung pada dunia yang harus rapi dulu, maka kita sedang menunda kedamaian tanpa tanggal yang pasti. Itulah kenapa banyak sekali fenomena orang yang tampaknya itu sukses, tapi hatinya lelah. Orang yang kelihatannya punya segalanya, tapi jiwanya kosong. Bukan karena hidup mereka salah, tapi karena peta yang mereka ikuti keliru. Maka pada titik inilah kita perlu berhenti sebentar, jeda. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menoleh. Bukan menoleh keluar, tapi lihat dulu ke dalam diri. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat itu bukan situasinya, melainkan bagaimana cara hati kita menghadapinya. Bukan karena masalahnya, tapi bagaimana suara batin yang menyertainya saat kita menghadapi masalah itu. Bukan karena takdirnya, tapi perlawanan di ruang batin kita terhadap takdir itu. Mungkin ada masa dalam hidup saat kita merasa sudah melakukan semuanya dengan benar,
tapi tetap aja ada kehampaan, ada kekosongan yang itu nggak bisa dijelaskan. Kita punya banyak, tapi nggak pernah merasa cukup. Kita ditemani oleh banyak orang, tapi tetap merasa sepi. Kita terus bergerak, tapi kok kayaknya nggak sampai kemanapun. Nah, pada saat itulah biasanya hati kita mulai berbisik untuk menarik kita ke dalam diri. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk menemukan kembali pusat dari segala hal yang selama ini mungkin kita abaikan. Rasa tenang, makna, cinta, kedamaian, dan semua itu dimulai dari dalam. Bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita yakini. Bukan dari apa yang kita kejar, tapi apa yang kita izinkan tumbuh di dalam hati. So, teman-teman sekalian, paling tidak ada 3 alasan kenapa kok inner game itu menjadi sangat penting. Alasan pertama, bagaimana suasana batin kita itu membentuk outer result. Inner game membentuk outer result. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya berantakan di luar, itu pasti dalam dirinya juga berantakan. Sesimpel itu. Kalau kita lihat ada orang kok hidupnya baik di luar, itu biasanya dalamnya juga baik. Kalaupun misalnya ada orang yang cuma kelihatan baik di luar, padahal dalamnya nggak baik, itu namanya pencitraan. Dan pada akhirnya akan terbuka, pada akhirnya orang akan tahu kalau kita berpura-pura baik di luar, tapi nggak betul-betul dibangun dari dalam. Kita perlu memulai semuanya dari dalam. Kita menangkan dulu inner game. Kalaupun di luar belum nampak sukses, belum nampak baik, itu hanya persoalan waktu saja. Analoginya seperti kita menanam pohon bambu, teman-teman. Kalau kita lihat ya, pohon bambu yang kita tanam, mungkin 3 tahun pertama kita tanam pohon itu, kita nggak akan melihat bambu itu tumbuh ke atas. Begitu saja, segitu saja selama 3 tahun. Tapi banyak orang yang nggak tahu, bambu itu sedang menancapkan inner game-nya. Dia sedang menancapkan akar yang sangat kuat, mungkin 5-10 meter ke bawah. Untuk apa? Untuk persiapan nanti tahun keempat, dia akan tumbuh sampai 20 meter, dan begitu dia tumbuh, nggak ada angin sekencang apapun yang bisa menggoyahkan atau merobohkan pohon itu. Jadi kalau kita mulai dari inner game, teman-teman sekalian, kalau kita mulai dari dalam, kita kokohkan apa yang ada di ruang batin, kita menang dalam pertempuran di dalam diri. Kalaupun nampaknya belum sukses di luar, maka itu hanya persoalan waktu saja, kita sedang menabung kebaikan. Tapi kalau inner game ini tidak kita perhatikan, tiba-tiba kita sukses di luar, tiba-tiba dapat jabatan, tiba-tiba uang Anda banyak, itu umurnya nggak akan panjang, karena akarnya belum cukup kuat. Dan ini sebuah prinsip kehidupan. Kalau kita nggak menang di dalam, kita akan bermasalah di luar. Kita akan bermasalah dengan outer result. Kalau kita nggak mulai dari dalam, tapi kok outer result-nya itu bagus, indah, keren, itulah mungkin yang disebut dengan istidraj dalam istilah Islam. Itu rapuh di dalam. Suatu saat dia akan jatuh dalam keadaan yang perih. Karena sebetulnya di dalam dirinya kalah itu. Di pertempuran inner game itu kalah. Tapi diangkat, itu istidraj dalam istilah Islam. Sebaliknya, kalau di dalam sudah kuat, sudah menang, pertempuran menaklukkan diri kita, jika nampak belum sukses di luar, itu hanya persoalan waktu. Masih ingat sebuah kalimat yang sering saya kutip? The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Pertempuran terbesar itu bukan di luar, tapi di ruang sunyi di dalam diri kita. Bahkan kalau kata Anthony Robbins, ada sebuah kalimat yang sering saya kutip, sukses itu 80% psikologi, 20% baru urusan mekanik, ya, urusan teknis. Masalah keuangan, strategi bisnis, atau kita ngerti hal-hal yang sifatnya teknis, yang sifatnya outer, itu cuma 20% perannya. Yang 80% itu adalah saat kita mampu menang di dalam diri. Nggak peduli seberapa bagus kemampuan kita dalam strategi, sumber daya yang kita miliki begitu hebat, tapi kalau mindset kita penuh dengan ketakutan, kita nggak percaya diri, ada self-sabotage mechanism, kita nggak bisa maju, dan kita nggak akan bisa scale up. Seberapapun pintarnya kita, seberapapun hebatnya strategi kita, keterampilan kita, seberapapun banyaknya uang, sumber daya kita, tapi kalau inner game ini kita kalah, mindset kita misalnya penuh dengan ketakutan, banyak cemas. Tadi ya, kita suka mensabotase diri sendiri, kita punya mental block. Itu akan menghentikan pertumbuhan kita, dan kita nggak akan maju, teman-teman. Kalau kata Stephen Covey, private victory itu selalu lebih dulu sebelum public victory. Kita menangkan dulu inner game sebelum kita bisa menang di luar. Apapun menang di luar, sukses dalam bisnis, dalam pernikahan, dalam karir, apapun itu selalu dimulai dari dalam. Apa saja tanda orang itu menang
dalam inner game-nya. Ada 3C, ukuran yang paling tidak bisa kita jadikan indikator. C yang pertama, clarity. Orang yang menang inner game-nya, dia akan punya visi yang clear. C yang kedua itu confidence. Dia punya keyakinan diri yang luar biasa kuat. Dan yang ketiga, courage. Dia punya keberanian. Jadi ada clarity, ada confidence, ada courage. Yang pertama, visinya jelas. Dia punya keyakinan diri yang mantap. Dan dia punya keberanian. Dia unstoppable, unbreakable. Nah, itu diantara ciri seseorang itu menang di ruang dalam dirinya. Tapi kalau lemah inner game-nya, sebaliknya, visi nggak jelas. Sukanya menunda-nunda. Banyak takut, banyak cemas, dan akhirnya itu nggak membuat dia bergerak. Kemudian orang itu dikatakan lemah dalam inner game-nya ketika dia lumpuh secara emosi. Walaupun mungkin badannya sehat, tapi emosinya lumpuh. Akhirnya mager, nggak ngapa-ngapain. Nah coba teman-teman direnungkan ya. Kalau kita kalah di dalam, kita nggak akan bisa menang di luar. Nah alasan kedua, kenapa kok inner game itu jadi penting? Karena inner game mastery leads to consistent action. Jadi kalau kita menguasai inner game, maka kita akan punya action yang konsisten, bukan aksi yang anggot-anggotan. Kadang semangat, kadang enggak. Karena kan action kita itu biasanya dipengaruhi oleh emosi kita. Jadi emosi kita itu menentukan action kita. Kalau emosi kita sedang low, itu kita pasti malas berangkat, malas bergerak. Kita akan penuh dengan kebingungan, kebimbangan. Kita nggak bisa punya tindakan yang mantep. Akhirnya serba ragu-ragu, karena hati kita bimbang. Jadi inner game ini akan membuat seseorang itu mampu istiqomah dalam setiap gerak langkah dan aksi-aksi hidupnya. Karena orang yang menang dalam inner game-nya, dia mampu mengendalikan emosinya. Sebaliknya, orang yang kalah dalam inner game-nya, dia akan dikuasai atau dikendalikan oleh stres. Jadi burnout, perasaan kewalahan, gampang menyerah, gampang berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita bisa jadi master dalam emotional state, kita bisa menguasai emotional state, kondisi emosi, ya dengan kata lain kita menangkan inner game kita akan bisa melakukan aksi-aksi yang powerful dan konsisten. Bahkan ketika keadaan itu terasa berat. Lagi-lagi ya kawan-kawan, inner game ini menentukan konsistensi aksi kita. Saat seseorang itu mampu menata ruang batinnya, dia bisa tetap stay calm meskipun under pressure. Ketika ada tekanan besar, dia tetap tenang. Atau dia bisa bounce back. Dia bisa melenting kembali. Dia bisa bangkit setiap kali jatuh. Dia bisa bertumbuh setelah patah. Bahkan dia bisa melompat lebih tinggi. Istilahnya post-traumatic growth. Setelah trauma, kita malah bertumbuh. Bukan post-traumatic stress. Bukan setelah trauma, kita malah hancur dan tenggelam dalam kesedihan yang terlalu dalam. Orang yang mampu menguasai inner game-nya, mereka bisa persisten. Persist when others quit. Kita bisa tetap jalan terus, walaupun yang lain menyerah. Karena teman-teman sekalian, tidak ada pencapaian hebat apapun dalam hidup yang bisa kita gapai tanpa konsistensi. Jadi konsistensi itu kunci. Dan kunci untuk bisa konsisten, kita betul-betul mampu menata dan menguasai inner game, permainan atau dinamika batin di ruang dalam diri kita. Dan alasan yang ketiga, kenapa kok inner game ini menjadi penting? Karena saat kita mampu menjadi master dalam inner game ini, kita akan menemukan inner peace, kedamaian hati. Jadi ujung akhir dari inner game itu adalah saat kita mengalami inner peace. Kenapa sih banyak orang yang sukses tapi mungkin nggak sustain, nggak berkelanjutan? Karena suksesnya itu nggak bikin dia damai hatinya. Sampai ada sebuah kalimat yang saya dapat dari guru saya, success without fulfillment is the ultimate failure, katanya begitu. Jadi kalau kita sukses tapi nggak ngerasa fulfill, nggak merasa mantep, nggak merasa ajak, mungkin uangnya banyak, rumahnya besar, tapi yang terjadi adalah kekosongan jiwa dalam hati, itu sama dengan puncak gagal. Kalau hati kosong, jiwa hampa, itu jangan dikira sukses. Dan ada banyak orang yang kayak gini kawan-kawan sekalian. Ini sindromnya para CEO, sindromnya para founder dan para orang-orang yang sangat sukses, kata para psikolog. Itu banyak. Di luar dugaan, banyak orang di antara mereka itu yang merasa hampa dalam dirinya. Artis-artis, mungkin selebriti. Kan kita sering dengar ya kabar, kok bisa ya bunuh diri? Padahal sepertinya nggak kekurangan apapun. Bukan karena kurang uang, bukan karena kesepian. Dia punya segalanya. Tapi semua itu nggak membuat dia fulfill, nggak membuat dia merasa utuh, nggak membuat dia merasa damai. Jadi kawan-kawan sekalian, bahasan tentang inner game ini selalu menarik untuk kita kupas. Kita perlu berjuang untuk bisa menang di dalam, sehingga kita bisa menang di luar. Kita menemukan inner peace, kita menemukan energi untuk bisa konsisten dalam aksi-aksi kita.
Dan itu akan membentuk dunia luar kita. Peperangan terbesar itu ada di dalam diri, inner conflict. Kalau jiwa kita dipenuhi oleh menghakimi diri, kecemasan, merasa nggak layak, padahal sebenarnya Anda qualified. Rasa-rasa itu yang terus dominan, berkecamuk di dalam diri. Kalaupun kita sukses, kita viral, kita jadi selebriti, kita jadi pejabat, sukses duniawi, kita akan tetap merasa hampa dalam hidup. Tapi saat kita mampu memainkan inner game kita dengan baik, sehingga ada keselarasan antara inner game dengan outer world, kita akan menemukan kedamaian. Kita akan terhindar dari burnout. Burnout itu stres yang membuat kita kehilangan koneksi dengan Allah, dengan meaning, dengan purpose yang kita punya. Dan kita nggak akan menikmati proses kehidupan. Kita nggak akan menikmati perjalanannya. Jadi bukan hanya mengejar dari satu goal ke goal yang lain, dari satu target ke target yang lain. Tapi dengan kita mampu menata ruang batin, kita akan betul-betul menikmati perjalanannya. Dan bahasan mendetail terkait dengan inner game ini, saya kupas di kelas Inner Game Life Coach Academy. Kita akan coba bahas beberapa cuplikan materi dari Inner Game Life Coach Academy di episode-episode selanjutnya di Inner Game New Season. Barakallahu fiikum.